Halo, jumpa lagi sama aku di channel Saturday Story Club yang membahas mengenai review film. Pada kali ini aku mau mereview film mengenai genre action adventure yang terdapat di Netflix. Nah, kali ini aku mau mereview film Jepang yang merupakan film sequel, Kingdom 3: Flame of Destiny. Kingdom 3: Flame of Destiny adalah film ketiga dari seri film Kingdom yang disutradarai oleh Shinsuke Sato dan diproduksi oleh Sony Pictures Japan. Adanya serangan yang dilakukan oleh negara tetangga Zhao yang ingin menguasai negara Qing. Setelah itu mengusik ketentraman negara Qing. Sehingga sang Raja Yinzheng berupaya untuk mengumpulkan panglima handal untuk menghadapi serangan dari pihak Zhao. Xin, seorang yang memiliki tekad yang sangat kuat menjadi jenderal besar, masuk dalam pertempuran dan melawan invasi Zhao. Dalam Kingdom 3, digambarkan secara jelas kondisi perang dengan segala strategi yang dilakukan oleh para panglima, dengan strategi yang sangat cerdik. Penggunaan CGI yang cukup baik untuk film Jepang. Film yang diadaptasi dari komik Jepang dengan judul yang sama ini menurutku udah berhasil menyajikan dalam bentuk film yang terkesan lumayan cukup epik. Ya pantas aja sih karena sang penulis komik yang bernama Yushi Hisahara dilibatkan dalam penulisan skenario film dibantu oleh Tsutomu Kuroiwa. Aktor ataupun aktris juga baik dalam memerankan perannya masing-masing, sehingga dalam beberapa adegan tertentu adanya titik emosional yang menyentuh. Salah satunya adalah mengenai masa lalu yang dialami oleh Raja Yinzheng itu sendiri. Jika sinemani yang belum menonton prequelnya, maka bisa nih nonton film Kingdom 1 dan juga 2. Dan di film Kingdom 3, menurutku yang paling seru dari film sebelumnya. Pada perilisan perdana, film ini di Jepang mencatat rekor penonton 703.500, yang mana film ini masuk dalam kategori box office. Walaupun kalau lihat dari Rotten Tomatoes memang tidak ada penilaian dari tomatometernya sih, tapi film ini is good. Kingdom 3: Flame of Destiny. Banyaknya cameo yang dilibatkan dalam film ini yang buat kesan kolosal film yang menakjubkan. Apalagi ditambah dengan kondisi peperangan yang terjadi. Ya seakan-akan mata dimanjakan nih dengan pemandangan peperangan pada zaman dahulu. Alur cerita yang ditampilkan kali ini lebih kepada strategi perang jenderal besar. Tetapi seakan-akan memang disuguhkan dengan kondisi peperangan yang nyata, di mana dibuat strategi perang yang cerdik sih untuk menghadapi musuhnya negara tetangga Zhao. Adanya plot twist yang terjadi saat peperangan yang kadang bikin otak berpikir nih, bisa nggak ya mencapai tujuan? Di Kingdom 3: Flame of Destiny, Kento Yamazaki kembali berperan sebagai Shin dan juga aktor lainnya Ryo Yuzawa, Kana Hoshimoto, Masami Nagasawa. Kento Yamazaki yang berperan sebagai Shin yang merupakan salah satu tokoh sentral di mana pendalaman karakter menurutku masih sama dengan Shin di prequelnya. Memang karakter Shin di sini seorang yang memiliki semangat untuk mencapai impian, untuk menjadi jenderal besar, melakukan perjalanan untuk belajar mencapai mimpi. Karakternya yang energik, siap menghadapi tantangan itu yang bikin aku suka dalam tokoh ini. Seakan-akan pas tahu ada film sequel, udah kangen aja sih sama aksi dari Shin itu sendiri. Nah, kali ini justru sebenarnya peran Yinzheng, Raja Qin, yang banyak dieksplor mengenai masa lalunya. Untuk Ryo Yoshizawa yang berperan sebagai Raja Yinzheng, kali ini memang dikupas tuntas mengenai masa lalu dari Yinzheng, di mana adegan masa lalu Yinzheng menyentuh titik emosi dengan pembawaan akting dari aktor Ryo Yoshizawa yang baik. Untuk tokoh villain sebenarnya terungkaplah siapa itu dia, tapi sayangnya sih ada di bagian akhir cerita. Sepertinya memang pertarungan yang lebih seru itu akan ada di film sequel selanjutnya. Kingdom 3: Flame of Destiny. Tampilan film dengan arahan warna kuning terkesan film lawas sih, dan penampilan para pemain jadul pada masanya. Tetapi ada beberapa tokoh yang mengenakan baju yang berbeda, kayaknya sih mengikuti penampilan komik aslinya ya. Properti yang mendukung terutama suasana perang yang cukup menegangkan dan terkesan semangat saat penontonnya yang didukung oleh backsound yang menyertai adegan-adegan tertentu. Kingdom 3: Flame of Destiny. Akhirnya sih masih ngegantung banget. Aku kira memang udah ending, ternyata terlihat jelas sih kalau film ini akan ada kelanjutannya. Yang kabarnya adanya Kingdom 4, The Return of the Great General, yang rencananya itu akan tayang pada tanggal 12 Juli 2024. Jadi ntar bisa stay tune kelanjutannya di Juli ya. Rating IMDb 6,7 dari 10, rating Rotten Tomatoes 72%, audience score
Dan rating pribadi aku 7,5 dari 10.